Perut kembung itu kondisi ketika apa sih, Mi? Ketika itu gas udara banyak masuk ke dalam saluran cerna, dan itu perut kembung dapat membuat anak rasa menjadi tidak nyaman. Nah, cenderungnya rasa tidak nyaman itu indikatornya adalah biasanya anak-anak nangis. Kemudian nanti kalau dinenenin muntah ya biasanya. Iya, kadang sampai muntah kan. Kemudian perut kembung ini tidak terjadi sama anak aja. Kadang kita dewasa juga bisa loh, sampai tua pun juga bisa mengalami perut kembung. Nah, namun perut kembung ini memang bisa diatasi dengan sendirinya atau hilang dengan sendirinya, dan ada juga pada keadaan kondisi khusus itu perut kembung harus dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan atau diperiksakan. Itu penyakit harian loh, Dok. Iya, benar. Hampir semua anak, hampir semua ibu tuh pusing soal itu. Iya, betul. Iya, betul. Gejala perut kembung itu biasanya apa? Biasanya anak itu akan mengalami sering kentut. Kita bentar-bentar anak brut-brut gitu kan. Iya, betul sekali. Ini kok kentut, ngegedein apa bukan? Bukan, itu sebenarnya. Atau mulu, diare mulu, itu bukan tanda ini minterin, bukan minterin, memang ada bermasalah di saluran cerna anak kita. Kemudian kadang terdengar suara seperti gemur atau kerukuk-kerukuk di bagian perut bagian bawahnya. Nah, anak sering merasa begah dan mual, itu salah satu ciri daripada perut kembung. Nah, perut kembung itu pada anak ya, ayah bunda itu bisa terjadi karena tadi yang di awal adalah masuknya udara ketika makan atau ketika memberikan ASI atau kita beri meneteki anak kita gitu. Kadang kan ada yang pakai dot. Iya, pakai dot. Jadi ada celah antara mulut dengan botol dot, itu ada celah udara di situ. Nah, biasanya akan terdengar bunyi serot-serot gitu, berarti ada udara masuk akhirnya menyebabkan perut kembung. Atau mungkin anak kita menetek langsung ke payudara kita. Nah, itu ada celah udara yang akhirnya tersedot dan masuk ke saluran cerna itu. Faktor cuaca bisa juga nggak? Faktor cuaca juga bisa, seperti misalkan keadaan dingin ya, jadi rasa tidak nyaman, begah perut rasanya, betul. Atau mengunyah yang terlalu cepat, atau juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung gas nih, seperti halnya kayak brokoli, terus kol, kembang kol, nah itu bisa sawi itu kan ada buncis gasnya. Iya, betul. Nah itu ubi, betul, itu jadi bisa menyebabkan munculnya gas-gas. Atau minuman-minuman bersoda, bersoda, tapi jarangnya anak-anak minum bersoda ya, Mi ya. Ibunya bisa jadi bisa jadi, iya, ayah bunda juga aduh kok kembung gitu. Ternyata kemarin minum-minuman yang bersoda dan makanannya juga terkontrol. Nah, adapun juga misalkan gangguan tertentu dengan perut kembung seperti halnya gangguan intoleransi laktosa, seperti mereka yang alergi susu, itu bisa menyebabkan perut kembung seperti itu. Nah, banyak faktor ya, Dok. Iya, selain umumnya perut kembung anak itu tidak berbahaya. Seperti apa sih bisa kita atasi? Pertama, hindari makanan yang menyebabkan peningkatan asam lambung ya. Terus kemudian hindari makanan dan minuman yang bersoda ya. Kita ulang lagi. Kemudian hindari anak-anak untuk mengunyah terlalu cepat. Karena khawatirnya mengunyah terlalu cepat, akhirnya yang ada malah udara. Nah, ibu-ibu penting nih, ayo telan. Iya, gitu. Makanya dimengerti bahwa iya, itu betul. Bikin kembung tadi ya. Iya, benar, Mi. Makanya kan kita usahakan mengunyah itu 32 kali ya. Kita ada teknik untuk mengunyah makanan itu. Karena makanan sudah teksturnya udah lembut dan siap untuk diserap tubuh, dan juga insya Allah nggak ada banyak udara yang masuk ya. Pada dasarnya itu yang dimaksudkan adalah masuk angin tuh benar, itu masuk udara ke saluran cerna ya, Mi ya. Orang tua kita tepat yang menamainya ya. Iya. Memang masuk anginnya. Iya, betul. Oke, kemudian perbanyak konsumsi air putih ya, kemudian kompres dengan air hangat, dan bisa juga pengganti kompres air hangat kita gunakan minyak kayu putih, Umi. Karena di dalam minyak kayu putih itu ada mengandung zat aktif yang itu mampu untuk menghangatkan minimal permukaan kulit. Betul. Jadi nanti akan merasakan rasa nyaman pada anak seperti itu. Nah, serta juga tadi pastikan menyusui dengan botol susu atau meneteki dengan yang benar, baik dan benar. Iya.
Selanjutnya, jika perut kembung pada anak juga tidak bisa reda nih, apa yang harus kita pikirkan? Pastinya kita berpikir untuk diperiksakan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau ke dokter. Nah, seperti apa sih tanda-tandanya? Misalkan berat badan anak kita makin lama makin turun. Makin menurun. Iya, benar. Kemudian perutnya kembung dan diare yang berlebihan sampai terjadinya dehidrasi. Nah, itu tanda bahaya yang harus kita bawa. Atau perut kembung melebihi waktu 7 hari. Nah, terus terjadi pembengkakan pada perut. Loh, kok ini perutnya kembung tapi udah kentut, udah BAB masih aja kembung. Nah, kita curigain karena bengkak di perutnya itu tidak berkurang. Kemudian perut masih kembung juga, sudah kita ganti pola makannya, masih kembung. Nah, kita harus periksakan. Anak merasakan sakit yang terus-menerus. Ya, kadang perut kembung tuh sakitnya munculnya hilang timbul, tetapi ini terus-menerus nggak ada jeda lah istilahnya. Betul. Itu mata bisa sampai melotot itu anak-anak. Nah, nyeri sakit. Nyeri. Betul. Kemudian tinja anak yang mengandung darah atau lendir. Nah, itu kita curigai di situ ada infeksi bakteri ya, atau bisa juga ada infeksi virus. Kemudian nafsu makan anak yang makin lama makin berkurang, serta mual muntah yang berlebihan. Itu yang ayah bunda pasti pikirkan, ini saatnya saya harus bawa ke rumah sakit atau ke dokter terdekat di rumah ayah bunda.